Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Insani dengan NIM B100194443 akan mereview jurnal di matkul seminar pemasaran kelas E. Berikut ini adalah paparan judul, penulis, nama jurnal, dan tahun dari dua jurnal yang saya ambil. Jurnal yang pertama itu judulnya ada From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel Retailing Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing. Dengan penulis yaitu Peter C. Verhoef, PK, kanan J. Jeffrey Inman. Dengan nama jurnal adalah Journal of Retailing dan tahunnya adalah tahun 2015. Untuk jurnal yang kedua, itu ada dengan judul The Effect of Cross-Channel Integration on Cost Efficiency dengan nama penulis yaitu Takumi Tagashira dan Chieko Minami. Dengan nama jurnal yaitu Journal of Interactive Marketing dan tahunnya adalah tahun 2019. Kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor jurnal dan nama penulisnya. Untuk jurnal yang pertama dengan nama penulis Peter C. Verhoef, PK, kanan J. Jeffrey Inman. Retail Omnichannel mengambil perspektif yang lebih luas tentang saluran dan bagaimana pembeli dipengaruhi dan bergerak melalui saluran dalam proses pencarian dan pembelian mereka. Kemudian, retail telah berubah secara dramatis dalam 2 dekade terakhir karena munculnya saluran online dan digitalisasi yang sedang berlangsung. Di pasar retail tertentu, saluran online menjadi sangat dominan dan dapat dianggap sebagai perkembangan yang mengganggu. Lebih khusus lagi, dengan munculnya saluran seluler, seluler, tablet, media sosial, dan integrasi saluran baru ini, dalam retail online dan offline, landscape retail terus berubah. Kemudian untuk yang jurnal kedua dengan nama penulis Takumi Tagashira dan Chieko Minami, yaitu dalam retail multi saluran, integrasi lintas saluran yang merupakan integrasi berbagai saluran seperti toko fisik, e-niaga, dan pengecer seluler telah menjadi strategi utama. Dengan berkembangnya e-commerce atau EC, banyak pengecer telah mengembangkan retail multi-channel atau MC yang mengacu pada pengelolaan beberapa saluran penjualan dan komunikasi. Secara khusus, studi terbaru lebih menekankan integrasi lintas saluran yang mengacu pada koordinasi antara beberapa saluran karena memungkinkan manajemen retail omnichannel yang mengacu pada pengelolaan beberapa saluran dan titik sentuh pelanggan untuk mencapai kinerja yang sinergis dan optimal di antara saluran seperti saluran offline, yaitu gerai toko retail, online EC, dan seluler aplikasi. Kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi dari dua jurnal yang saya sebutkan. Untuk jurnal yang pertama, yaitu ada literatur multisaluran dapat dicirikan oleh 3 topik penelitian utama, menurut Verhoef 2012. Yang pertama, yaitu dampak saluran pada kinerja. Yang kedua, ada perilaku pembeli di seluruh saluran. Yang ketiga adalah campuran retail di seluruh saluran. Kemudian selanjutnya, dalam aliran penelitian pertama, fokusnya terutama pada kontribusi saluran tertentu atau beberapa saluran pada beberapa metrik kinerja merek atau perusahaan. Dalam topik kedua, peneliti telah mempelajari secara luas perilaku pembelanja yang berbeda di seluruh saluran dan secara khusus melihat adopsi saluran, pilihan saluran, dan penggunaan saluran. Aliran penelitian ketiga mungkin yang paling tidak berkembang dalam bidang multisaluran. Dikarenakan mungkin ketersediaan data yang terbatas dari instrumen bauran retail di seluruh saluran. Untuk yang penting, itu pendekatan penelitiannya itu juga biasanya berbeda. Sedangkan pendekatan penelitian yang paling umum dalam dua bidang penelitian pertama adalah analisis data kinerja sekunder atau database CRM dengan model ekonometrik. Pendekatan penelitian umum di sini melibatkan analisis data survei dan eksperimen. Dari perspektif multisaluran, studi terutama melihat masalah bermacam-macam dan masalah layanan.
Untuk jurnal yang kedua dengan judul The Effect of Cross-Channel Integration on Cost Efficiency, metodologinya yaitu hipotesis ini diuji menggunakan model yang dikembangkan untuk dan diterapkan pada pasar retail Jepang. Pasar isi, seluler, dan retail Jepang memiliki karakteristik yang penting. Yang pertama yaitu ada pasar isi Jepang, itu merupakan pasar terbesar ketiga di dunia dan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kemudian ada penjualan isi khususnya mengalami peningkatan meskipun belanja konsumen mengalami penurunan. Yang kedua, Jepang ini memiliki penetrasi smartphone yang tinggi dan lebih dari 30% penjualan isi ditransaksikan melalui smartphone. Data tersebut mencakup data tingkat perusahaan publik yang dikumpulkan dari pengecer selama periode 4 tahun, yaitu 2012 sampai 2015. Kemudian pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang result and discussion. Untuk jurnal yang pertama, itu ada retail multisaluran pindah ke retail omnichannel, yang merupakan perkembangan penting berikutnya dalam retail dan akan mempengaruhi bagaimana pengecer beroperasi. Dalam pengantar ini, jurnal ini memiliki konsep bagaimana pengecer itu beroperasi dan memiliki dua konsep artikel dengan fokus multisaluran dan omnisaluran. Studi yang berfokus pada topik omnichannel masih minoritas dalam masalah ini, tetapi kami berharap bahwa peneliti di masa depan akan pindah arah itu. Kemudian, untuk yang jurnal kedua itu hasilnya dapat diartikan sebagai berikut. Integrasi lintas saluran positif terkait dengan efisiensi biaya, tetapi aspek-aspek yang tercantum di bawah level 3 dan level 4 membutuhkan operasi tambahan dan koordinasi. Selain itu, aspek di level 2 sederhana dan berhubungan dengan komunikasi dengan pelanggan. Akibatnya, level 2 integrasi lebih efektif daripada level 3 dan 4 dalam hal dari efisiensi biaya. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat integrasi lintas saluran dan efisiensi biaya adalah non-linear. Perusahaan dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi ketika mereka memulai integrasi, tetapi pengembalian menjadi lemah karena integrasi tingkat matang. Kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan dari kedua jurnal ini. Untuk poin pertama yaitu kedua jurnal ini memiliki keterkaitan dalam kajian tentang perkembangan model retail yang dibarengi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, itu ada perkembangan zaman yang dimaksud seperti munculnya saluran online dan saluran digital. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ide penelitian. Setelah membahas kedua jurnal tersebut, menurut saya mendapat sebuah gambaran untuk melakukan penelitian dalam penggunaan model retail yang efektif dan efisien seiring berkembangnya teknologi, karena pemilihan model retail yang sesuai dapat meningkatkan mangsa pasar dan menentukan arah gerak pasar yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya untuk mereview dua jurnal. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.